Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Damayanti dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas mulia. Gas mulia adalah unsur yang berada di golongan 8A. Hal ini sebagaimana selain berfase pada suhu ruang, unsur ini bersifat sangat stabil atau suka bereaksi. Pada awalnya, unsur-unsur ini dikenal dengan istilah gas inert karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa barulah pada tahun 1062, Neil Bartlett, seorang ahli kimia asal Kanada, berhasil mensintesis senyawa xenon XePt9F6. Sejak saat itu, berbagai senyawa gas mulia berhasil disintesis. Unsur-unsur gas mulia terdiri dari helium atau He, neon atau Ne, argon atau Ar, krypton atau Kr, xenon atau Xe, dan radon atau Rn. Keberadaan gas mulia di alam. Oleh karena sifatnya yang stabil di alam, gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau monoatom tunggal. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Di antara gas mulia, argon merupakan yang paling banyak terdapat di udara dengan kadar 0,93% dalam udara kering atau bebas uap air. Helium lebih banyak ditemukan dalam gas alam dengan kadar kurang dari 1% daripada dalam udara kurang dari 0,0052%. Sementara radon berasal dari peluruhan radioaktif radium dan uranium. Radon juga bersifat radioaktif dan memiliki waktu paro yang relatif pendek sehingga radon akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Sifat-sifat gas mulia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sifat atomik. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi yang oktet, yaitu Ns2, Np6, kecuali pada He dengan konfigurasi duplet 1s2. Jari-jari He ke Rn bertambah sebagaimana bertambahnya jumlah kulit elektron. Konfigurasi elektron dengan kulit valensi terisi penuh demikian menyebabkan gas mulia cenderung sangat stabil atau sangat suka bereaksi. Selain itu, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi yang sangat besar dan afinitas elektron yang sangat rendah. Energi ionisasi He ke Rn semakin berkurang sebagaimana bertambahnya jari-jari atom, sehingga gaya tarik-menarik inti terhadap elektron valensi semakin melemah, dan energi yang diperlukan untuk melepas elektron semakin berkurang. Kedua itu sifat fisis. Unsur-unsur gas mulia yang memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih dari He ke Rn bertambah sebagaimana kekuatan gaya London atau gaya dispersi, bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Densitas atau kerapatan gas mulia juga cenderung bertambah dari He ke Rn. Densitas gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Densitas gas akan bertambah dengan bertambahnya massa atom dan kekuatan gaya London, namun akan berkurang dengan bertambahnya gaya jari-jari atom. Namun demikian, pengaruh massa atom dan gaya London lebih sering signifikan dibanding pengaruh jari-jari atom dalam hal ini, sehingga densitas bertambah dari He ke Rn. Yang ketiga itu adalah sifat kimia. Oleh karena konfigurasi elektron yang stabil, unsur-unsur gas mulia cenderung tidak reaktif atau sangat sulit bereaksi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa di alam gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Namun demikian, para ahli telah berhasil mensintesis senyawa gas mulia Ar, Kr, Xe, dan Rn. Kereaktifan unsur meningkat dari Ar ke Rn, di mana dalam reaksi dengan fluorin, Rn dapat bereaksi spontan. Xe memerlukan pemanasan atau penyiraman dengan sinar UV agar bereaksi berlangsung. Dan Kr hanya bereaksi jika diberi muatan listrik atau sinar X pada suhu yang sangat rendah. Unsur He dan Ne ditemukan tidak mengalami reaksi kimia dan membentuk senyawa. Unsur Ar diketahui bereaksi dengan Hf membentuk senyawa HArF pada suhu 18 K. Unsur Kr dapat bereaksi dengan F2 membentuk senyawa KrF2 dalam kondisi didinginkan minus 196 derajat dan diberi loncatan muatan listrik atau radiasi sinar X. Unsur Xe dapat bereaksi dengan F2 membentuk 3 senyawa fluorida biner yang berbeda.
XeF2, XeF4, dan XeF6, bergantung pada kondisi reaksi dan jumlah reaktan. Unsur Rn bereaksi secara spontan dengan F2 membentuk senyawa RnF2. Kegunaan gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada helium. Helium digunakan sebagai pengisi balon udara menggantikan gas hidrogen karena selain sifatnya ringan, juga bersifat inert. Helium digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen penyelam dan tabung oksigen rumah sakit. Helium dipilih menggantikan nitrogen karena kelarutan gas helium dalam darah lebih kecil dibanding gas nitrogen. Helium cair digunakan untuk pendingin koil logam pada alat scanner tubuh atau MRI dan juga pendingin dalam penelitian sirogenik dan superkonduktor sebagaimana titik didihnya yang sangat rendah. Yang kedua ada neon. Neon digunakan untuk lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Yang ketiga ada argon. Argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu karena sifatnya tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah terputus. Argon digunakan sebagai atmosfer inert pada pengelasan sintetis kristal tunggal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor dan eksperimen dalam glove box di laboratorium. Yang keempat ada krypton. Krypton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Yang kelima ada xenon. Xenon digunakan untuk lampu bleach, fotografi, dan berbagai jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Xenon juga dapat digunakan sebagai obat bius atau anestetik, namun penggunanya sangat terbatas sehubung dengan harganya yang sangat mahal. Yang keenam ada radon. Radon digunakan dalam radioterapi kanker atau terapi radiasi sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Radon dapat juga menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah bebatuan ataupun bahan bangunan. Sekian penjelasan dari saya, Sabila Damayanti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.